نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan Nabi besar sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dengan perkenaan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, itu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Hari ini sudah masuk ke jilid kedua ini dari kitab Ar-Raddul Unuf yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Khas'ali As-Suhaili, dan pembahasannya meliputi pembahasan tentang dakwah terbuka di kota Makkah serta pembelaan Abu Thalib paman Nabi yang masih musyrik terhadap Rasulullah dan dakwah Islam. Ini kasus langka di mana Rasulullah mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib ini, kalau kita ingat pembahasan yang dulu banget, mendapatkan wasiat langsung dari Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, karena Rasulullah tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah dan Abu Thalib ini satu ibu, karena Abdul Muttalib ini punya 4 istri. Antara Abdullah ayah Nabi SAW dan Abu Thalib ini satu ibu, ayahnya yaitu Abdul Muttalib ya. Jadi ada pesan khusus dari kakeknya sebelum meninggal dunia agar dia merawat Nabi Muhammad sampai meninggal. Mulai dari halaman 11 juz 2, thumma inna Quraisyan hina arafu anna Abu Talibin qad aba khidlana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa islamahu wa ijma'ahu li firaqihim fi dzalika wa adawatihim. Jadi kemudian kaum Quraisy, ya, inna Quraisyan hina arafu, ketika mereka mengetahui anna Abu Talibin, ketika mereka tahu bahwa Abu Talib qad aba, menolak khidlana Rasulullah, menolak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu berkali-kali orang Quraisy itu ingin memisahkan antara Abu Talib dan keponakannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib ini masih punya kekuatan, masih punya kekuasaan, orang masih segan dengan dia. Tetapi Abu Thalib menolak meninggalkannya atau melawan desakan dari kaum Quraisy ya. Apalagi wa islamahu, apalagi menyerahkannya. Islam di sini bukan yang Islam artinya agama, tetapi Islam ini dari asal kata salam ya, melepaskan sesuatu kepada Allah gitu. Jadi sesuatu yang kita berserah diri kepada Allah. Ya, kalau diambil fiilnya if'ala, jadi maksudnya menyerahkan sesuatu. Islamahu berarti menyerahkan Nabi. Jadi yang ditolak oleh Abu Thalib itu adalah menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan, tidak mau melepaskan perlindungannya dan tidak mau melepaskan Nabi begitu saja. Jadi orang Quraisy dalam posisi terjepit. Di satu sisi mereka tidak suka dengan dakwah, di sisi yang lain mereka juga belum berani berhadap-hadapan langsung dengan Abu Thalib. Jadi di dalam bab siasah, kalau kita lihat di dalam kitab fikih ya, siasah tentang politik itu, kita boleh menggunakan orang lain untuk penggentaran gitu ya, membuat sesuatu koalisi atau membuat sesuatu kerjasama sehingga kebatilan yang lebih besar ini bisa dihalau. Banyak orang yang masih belum mengerti ini, bahwa di dalam siasah itu ada prinsip-prinsip ya, usul fikih di situ ya. Kalau kita berhadapan dengan dua maslahat yang bagus, maka kita pilih maslahat yang lebih besar. Kalau kita bertemu dengan dua mafsadat, maka kita ambil mafsadat yang paling kecil. Nah, ini yang kadang-kadang belum biasa nih, belum siap umat menghadapi ini. Seolah-olah semua harus ditentang, kita kadang-kadang nggak punya energinya. Nggak punya energinya untuk melakukan perlawanan secara continuous. Makanya kalau kita lihat di Palestina juga kan, mereka kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
menentang Israel yang mudaratnya jauh lebih besar. Kemudian mudarat yang sudah jelas terlihat dengan mudarat yang sama besarnya tapi masih samar-samar, maka mendahulukan menghalau yang sudah jelas. Yang samar-samar boleh ditunda. Jadi usul fikih itu banyak orang nggak kuat belajarnya, ya. Kalau fikih kita berhadapan dengan ikhtilaf masalah ibadah, kalau usul fikih membahas secara umum. Itulah yang terkadang kita belum memahami. Padahal kisah tentang Abu Thalib ini sudah gamblang, sudah dibaca, sering dibaca orang, tapi sulit mengambil ibrahnya untuk kekinian. Gitu. Yang kedua, wa ijma'ahu, dan bahwasanya Abu Thalib itu bertekad, ya, untuk apa istilahnya, mengumpulkan atau memiliki kemampuan untuk lifiraqihim, meninggalkan orang-orang Quraisy yang menekan dia ini. Bidzalika wa adawatihim, karena bahkan siap untuk berhadapan secara langsung, ya, menghadapi permusuhan mereka. Adawah itu permusuhan. Ya. Jadi dari kisah ini kita mengetahui bahwa Abu Thalib ini membela Nabi ya karena kesukuan, tentu saja. Kesukuan. Tetapi Rasulullah SAW tidak dilarang Allah untuk tetap berada pada posisi itu. Rasulullah tidak pernah bergeming, tidak pernah kompromi terhadap dakwah. Kebenaran tidak boleh kompromi. Tetapi kepada siapa atau bersama siapa kita itu berjalan bisa. Ya kan, sekarang Palestina yang membelanya orang-orang Nasrani. Ya kemana kaum muslimin itu kalau dipikir-pikir? Yang paling rajin getol memboikot Palestina non muslim. Yang muslimnya ini kadang-kadang tahu, saya bingung juga gitu. Ya. Yang gemar melakukan boikot terhadap produk-produk Israel atau pro Israel itu justru non muslim sekarang. DBS movement itu, ya, divest, boycott, sanction movement itu besar di San Diego. Kapal-kapal Israel itu nggak bisa merapat di sana karena buruhnya itu pro Palestina, padahal mereka Nasrani, Kristen. Karena kemanusiaannya. Jangan sampai keimanan kita kalah dengan kemanusiaan mereka. Kita kan ada ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga ukhuwah insaniyah, kan? Ya kan? Kalau ada orang Nasrani tertindas, wajib kita bela karena ukhuwah insaniyah. Kalau bahasa sekarang tuh kemanusiaan. Tapi kalau ada muslim yang tertindas, lebih wajib lagi kita bela karena ada ukhuwah Islamiyah di situ. Gitu. Bingung kan kita kalau nggak ngerti ilmunya, nggak belajar, repot ini. Masalah usul fikih, maqasid syariah dan seterusnya. Kita ribut masalah fikih dalam hal ibadah, tapi nggak ngerti bagaimana kita harus bersikap secara Islami. Gitu. Masyu ilaihi bi Umarata ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini punya ide untuk menukar orang, menukar menukar kepemilikan. Mereka mengajukan orang yang bernama Umarah ibn al-Walid. Ini adik dari Khalid. Kalau kita kenalnya kan Khalid bin Walid, ya. Nah, Khalid itu punya adik namanya Umarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Kalau Al-Walid bin Mughirah itu ayahnya mereka berdua. Ya. Umarah kemudian di lobi, diambil gitu. Kemudian diserahkan ceritanya, mau diusulkan untuk ditukar dengan Rasulullah. Para Quraisy ini aneh-aneh aja. Qalu lahu, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, hadza Umarah ibn al-Walid, ini kami serahkan kepadamu Umarah bin Walid. Ya. Kata mereka, tukaran gitu, ya. Anhadu fatan fi Quraisyin wa ajmaluhu. Dia ini terkenal sebagai orang yang paling kuat, pemuda paling jago di antara Quraisy dan paling tampan. Kata mereka begitu. Fakhudhu falaka aqluhu wa nasruhu wattakhidhu waladan fahuwa laka. Kami serahkan, ambillah dia, belalah dia, anggaplah dia sebagai anak, ya. Wattakhidhu waladan, ambillah dia seolah-olah anak, maka kami akan serahkan dengan resmi kepadamu. Fahuwa laka, sedangkan dia untukmu. Kira-kira begitu. Kenapa mereka ingin tukaran seperti ini? Karena mereka mau nyerang Nabi secara fisik nggak berani. Nah, mereka mengusulkan gimana kalau ditukar saja, kami kasih anak yang juga tampan, yang juga pintar. Muhammad kamu serahkan kepada kami serahkan Umar bin Walid. Nah, sehingga kami bisa bebas menganiaya Muhammad. Aneh gitu otaknya.
Ada nggak orang berpikir seperti itu? Ada aja ya. Zaman sekarang ini zaman serba gila gitu. Ada saja orang mau nukar anaknya gitu kan. Ya anak itu kan nggak bisa ditukar kan. Sekalipun dia jelek istilahnya gitu, tetap saja anak kita. Nggak mungkin kita tukar dengan anak orang lain yang lebih tampan. Ngapain ngurus anak orang tampan gitu kan? Bukan anak sendiri. Tapi orang musyrik itu begitu mikirnya, karena mereka serba materi. Kan orang musyrik ini faham dasarnya kan materialistik gitu ya. Sehingga penampilan itu jadi segala-galanya. Ya. Kalau kita penampilan tidak dilarang untuk diurus, tapi yang lebih baik lagi adalah akhlaknya dan hatinya. Ya kan? Gitu. Jadi kalau ada orang tampan, ya buat Islam itu baru sepertiganya gitu kan dari kebaikan yang boleh dia miliki. Bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya, itu yang lebih utama. Tapi namanya orang musyrik, dia tidak mengerti konsep Islam yang ditawarkan, yang didakwahkan oleh Nabi ini. Ya mereka berpikirnya dunia. Jadi kalau kita masih menilai orang dari tampannya saja, dari cantiknya saja, ya kita tuh sama aja dengan orang musyrik sebenarnya. Gitu. Masih menilai orang casingnya gitu kan, ketipu sama casingnya. Gitu. Sama seperti kalau bapak di sini nih kan, babnya itu bab nikah. Kan orang itu dinikahi karena apa? Karena penampilannya kan, karena kecantikannya kata Nabi, karena li ajmalihi li malihi, karena hartanya, li nasabihi, dan yang keempat kata Nabi li dinihi, ya gitu. Orang itu dinikahi karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, keturunannya, dan karena agamanya. Kalau kamu ambil yang tiga ini, kamu hanya dapat dunia, ya kan? Tapi kalau engkau ambil yang din ini, kau dapat dunia akhirat. Nah, pilih aja sendiri yang mana. Kan ketampanan ini kalau udah tua-tua kan lama-lama ompong juga gitu kan, runtuh juga gitu, kecantikan gitu kan. Ya. Kalau masalah apa lagi? Masalah harta ini bisa hilang, bisa habis. Berapa banyak orang yang tadinya kaya raya kemudian jatuh bangkrut. Kalau masalah nasab ini yang lagi dihebohkan sekarang, masalah nasab. Tidak pernah dalam Islam itu syaratnya. Bahkan anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Ya. Keluarga Nabi, Quraisy, Banu Hashim, seluruhnya masuk Islam. Tapi ada satu yang enggak, yang nyeleneh. Siapa dia? Abu Lahab. Jadi nasab itu bagus, penting dalam Islam, sangat diperhatikan siapa anak siapa. Makanya kita mengenal bin atau binti. Karena kalau nggak jelas binnya ini diduga anak hasil perzinahan. Karena anak hasil perzinahan nggak dapat bin bapaknya, nggak dapat binti bapaknya. Hati-hati, perzinahan itu memutus banyak hal. Kalau di Indonesia kan disederhanakan, oh kalau sudah kena gerbek dan nikahkan saja. Sebenarnya dinikahkan itu tidak selesai masalahnya dalam Islam. Cuman untuk di Indonesia dianggap selesai. Hati-hati dengan nasab. Jadi kalau Anda mau menikah atau menikahkan anak, dicek dulu di bapaknya, kapan lahirnya, tanggal berapa, itu penting. Bukan sekedar apa namanya? Bukan sekedar akta kelahiran. Lihat dengan usia ibunya. Jangan sampai ini hasil perzinahan, punya konsekuensi dia. Bapaknya nggak boleh nikahkan dia. Jangan sampai nanti pernikahannya jadi batal gitu. Dan lain sebagainya. Jadi nasab tetap diperhatikan, tapi yang maksudnya diperhatikan itu adalah nasab itu tidak pengaruh nanti ke bawahnya terhadap kualitas agamanya. Yang penting itu saat itu kenapa? Bagaimana dia, imannya bagaimana. Nah kata Nabi, kalau Anda perhatikan agama ini nanti bisa menunjang yang lain ya. Orang yang ya nggak cakep-cakep amat gitu ya, tapi agamanya bagus, lama-lama jadi cakep juga. Karena sering bersih kan, wudu orangnya. Banyak orang cakep tapi nggak bisa senyum kadang-kadang. Kalau muslim itu kan habis salam saja dia bahagia hatinya. Bahagia terpancar pada diri seperti itu. Orang yang selalu terkena wudu itu, maka wajah itu akan bersinar dengan sendirinya. Nggak bisa itu Anda glowing dengan alat dikasih segala macam. Nggak bisa. Skincare itu nggak membantu, karena ada sesuatu yang bersinar dari dalam diri kita kalau kita sholat. Syaratnya sholat gitu. Bukan skincare. Nah, gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini menganggap Abu Thalib ini kalau udah ditukar anaknya udah beres masalah. Ya,
Jadi mereka mengatakan, "Tsumma aslim ilaina," serahkan kepada kami, "ibna akhika," keponakanmu itu. Hada maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad khalafa dinaka. Dia ini sudah sering membuat kerusuhan, membuat keributan urusan agama kita, agama jahiliyah maksudnya. Wa dina abaaka. Ya, dan agama bapakmu. Jadi mereka masih berasumsi Abu Thalib ini masih sentimental terhadap hal seperti itu. Wa farraqa jama'ata qaumika. Dan dia ini Muhammad ini telah memperpecah ya, memperuncing perpecahan di antara kita. Wa saffaha ahlamahum. Ini tasdidnya salah ini. Ma ini ya, fathah ini. Enggak ada tasdidnya. Sebentar saya foto dulu biar saya entar perbaiki. Kok gini sih? Jadi yang benar itu wasaffaha ahlamahum, enggak pakai tasdid. Rasulullah SAW itu dianggap sama mereka sering dianggap oleh orang-orang musyrik menghina mimpi-mimpi para peramal mereka. Orang Quraisy itu kan minder. Rasulullah itu kalau ada apa-apa, tunggu, aku akan tanyakan kepada Allah SWT, aku akan berdoa, kata Nabi begitu. Terus besok wahyu turun, baru mereka, tadi malam Jibril datang kepadaku menjelaskan tentang masalah kalian. Mereka tuh ngiri gitu, kok enak ya Muhammad ini. Ada masalah apa? Dibantu sama Allah. Ada masalah apa? Turun ayat gitu. Buat mereka itu ngeselin gitu. Mereka itu inginnya Rasulullah itu nggak ada jawaban, mentok gitu, ya kan? Supaya bisa mereka tertawakan gitu. Wah, itu kan Islam nggak ada solusinya. Padahal memang Islam ini lengkap. Maka mereka akhirnya mencari saingannya. Nah, mereka juga mengatakan, wow, kalau ditantang sama Nabi, kalau mereka tunggu Muhammad, kami akan konsultasikan kepada peramal-peramal kami dan mimpi-mimpi mereka. Nah, mimpi itu disebut ahlam. Jadi bisa bacanya, tapi kalau nggak ngerti latar belakangnya, bingung juga jelasinnya. Kok begitu maksudnya? Wasaffaha ahlamahum. Rasulullah itu mereka tuduh mengerdilkan, mengecilkan, menghina mimpi-mimpi mereka. Jadi kata mereka, maunya orang Quraisy itu antara wahyu dengan mimpi para peramal ini setara. Ya nggak mungkin. Yang satu ini ngayal, sumbernya bisa dari setan. Sedangkan yang satu lagi wahyu dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Bahwa kebenaran wahyu itu turunnya dari Allah dan tidak boleh kita ragu-ragu. Nah, begitu. Jadi barang siapa yang tidak puas dengan wahyu, masih mengutak-atik wahyu, ini bermasalah imannya. Kalau cara interpretasi bisa berbeda, karena para ulama itu, para mufassirin, para ahli tafsir itu kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang sulit dipahami, mereka bisa berbeda pemahamannya. Tapi semuanya mengagungkan ayat. Ya. Nah, jadi kata mereka, kita tukaran saja Abu Thalib, kamu ambil Umarah bin Walid ini, kau serahkan Muhammad kepada kami, supaya apa? Fanaktuluhu, kami mau bunuh dia. Terang-terangan yang ngomong itu. Ya, manaktuluhu, kami akan bunuh. Nya ini dhamir untuk Muhammad. Ya, ya, itu mufrad mudzakkar gitu ya. Fanaktuluhu. Jadi Anda kebayang nggak suatu hari ada orang datang kepada Anda punya anak nih, anak ini ngeselin orang lain. Orang lain itu bilang, gini aja lah, ketukaran aja anaknya. Saya kasih anak kami kepadamu, kau serahkan anakmu kepada kami, nanti biar kami tabokin gitu. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Masuk akal kalau Anda musyrik. Nggak masuk akal karena kita beriman. Gitu. Itulah kenapa kadang-kadang orang tuh bingung dengan kita. Kenapa sih bangun subuh-subuh? Kan orang-orang teman-teman Nasrani itu kadang-kadang bingung. Muslim kok bisa bangun jam 4 sholat subuh? Buat mereka bangun jam 4 itu kepagian. Ya, buat mereka kepagian itu. Kecuali beberapa orang yang memang senang gym, olahraga. Rata-rata mereka kalau bangun pagi itu buat nge-gym. Ya kita juga perlu badan yang sehat, tapi bangun pagi kita jam 4 kan bukan buat nge-gym kan? Buat apa? Sholat subuh dulu kan? Imam Hasan Basri mengatakan kalau Anda bangun subuh, Anda bangun di waktu subuh tapi Anda tidak subuh, mending tidur lagi. Karena nggak ada gunanya hari itu kalau Anda nggak sholat subuh, maksudnya begitu. Bukan nyuruh tidur. Kalau Anda bangun tapi Anda tidak sholat subuh di waktu itu, nggak ada artinya hari itu. Anda bilang sukses gitu ya,
siangnya gitu kan, wah sukses nih, deal sekian miliar gitu kan. Gak ada artinya dalam Islam kalau anda nggak subuh tadi pagi. Subuh itu pembuka. Ada yang bangga dengan hari siangnya, tapi dia pas subuh dia entah kemana gitu. Jadi orang ini terang-terangan mengatakan fanaktuluhu fa innama huwa rajulun birajulin, karena kami menganggap bahwa kalau pertukaran itu seorang laki-laki ditukar dengan laki-laki, rajul dengan rajul. Ya, jadi kata mereka fa innama huwa rajulun birajulin. Udah ini dong, udah seimbang dong gitu. Apa jawaban Abu Thalib? Loncat dia. Qala, ini Abu Thalib berkata, faqala wallahi labi sama tasumunani, kata dia. Sesungguhnya demi Allah, ini Abu Thalib nih, saking keselnya dia sama orang musyrik yang lain. Dia kan musyrik, yang lain ini musyrik juga, tapi dia masih mending. Kenapa? Karena masih bisa melihat sebagian dari kebenaran Islam itu. Satu-satunya yang dia nggak bisa lakukan cuma bersyahadah. Kalau bantuannya, pertolongannya, dukungannya, perlindungannya udah kayak muslim. Ibaratnya dengan syahadah saja selesai sudah. Makanya Rasulullah ketika Abu Thalib menjelang meninggal dunia, ketika sakaratul maut, wahai pamanku, segeralah ucapkan kalimat tauhid, maka aku akan membelamu di hadapan Allah. Karena yang lain-lainnya gitu, pembelaan apalagi, perlindungan, bantuan segala macam, keberpihakan, itu udah. Tapi kurang satu saja. Nah, kurang satu ini, yang satu ini adalah yang esensial. Esensial. Itulah. Makanya dalam Islam masalah tauhid ini masalah utama, masalah akidah itu masalah utama. Anda punya anak tapi kemudian mereka murtad semua, itu bencana buat dirimu di dunia maupun di akhirat. Sekalipun mereka itu sukses-sukses dunianya. Bukan berarti kita ya udahlah nggak apa-apa lah anak saya nggak sukses. Sukses juga, tetapi yang paling penting harus dijaga itu bahwa dia itu tetap muslim. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan. Setiap Jumat itu kan, setiap Jumat. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu finalnya kita. Makanya kata Abu Thalib, wallahi labi sama, jelek sekali tasumunani, yang kalian tawarkan itu kepadaku, jelek. Abu Thalib saja ngerti kalau pertukaran itu absurd, tidak masuk akal. Gak masuk akal, kata dia, nggak bakalan itu, gak nyambung itu, gak logis. Apa penjelasan dia? Dia melihatnya sederhana sebenarnya, dari timbangan untung rugi gitu. Jadi dia itu sebenarnya semata-mata mengandalkan cost benefit aja. Cost benefit analisis CBA. Nggak ngerti. Kata dia, ya, atu'tunani ibnakum. Coba kata dia, let's get this clear, kata dia. Lagi anggap aja lagi diskusi gitu kan. Kata dia, kalian menyerahkan kepadaku anak kalian, ya, aghdhuhu lakum, untuk saya pelihara, saya kasih makan. Aghdhu itu aslinya ngasih makanan bergizi. Saya beri, saya sehatkan, saya kasih makan, saya kasih macam-macamnya lah untuk dia ini survive, gitu kan. Nafkah lah, saya nafkahi, kira-kira gitu. Kemudian wa'utikum, dengan itu saya harus menyerahkan kepada kalian ibni. Ibni itu anakku. Kenapa Abu Thalib menyebut Nabi Muhammad ibni, bukan ibni akhi? Aslinya kan yang benar itu kan anak saudaraku kan. Karena Abu Thalib dengan Abdullah kan kakak beradik. Ibunya satu, ayahnya Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ini punya anak namanya Rasulullah kan, Muhammad SAW. Artinya ini kan bukan anak dia nih. Tapi kenapa disebutkan ibni? Ibni itu anakku, bukan ibni akhi, anak saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah merasa Rasulullah itu anak sendiri. Sebagaimana wasiat ayahnya Abdul Muthalib sebelum meninggal dunia, usia Rasulullah baru 8 tahun kan. 8 tahun Rasulullah waktu itu meninggal dunia, Abdul Muthalib langsung diwasiatkan. Sebelum dia merasa sudah mau meninggal, panggilnya semua termasuk Abu Thalib, pokoknya ini anak kau
ini cucuku nih, nah, kan dia cucu, kalau Abdul Muthalib kan cucuku ini kau urus kayak anakmu sendiri. Ingatlah dia dengan Abdullah kan, saudaranya. Maka itu kenapa penyebab ini bukan salah ini. Nanti ada yang menerjemahin, wah ini salah nih, dirubah. Enggak, ini enggak salah, ini benar. Ulama udah ribuan tahun nulis ini kan. Masa baru antum yang ketahuan bisa menemukan kesalahannya gitu. Ya, ulama udah ribuan tahun melototi hadis ini. Kata dia, wa utikum ibni taktulunahu. Nah, ini salah ketik ini. Taktulu bukan taktuluzu. Maaf ya, namanya manusia ada aja salahnya. Saya ini yang salah, saya buka kitab di sebelah terus saya salin ke sini. Kadang-kadang waw dengan zai itu sebelah-sebelahan. Di dalam keyboard Arab itu waw dengan zai itu sebelah-sebelahan. Posisinya di huruf M dan N. Waw dan zai. Jadi kadang-kadang ketik zai. Ini aslinya taktulu pakai wawu ya, taktulunahu. Ada dua salah tadi ya. Jadi kata dia, nggak masuk akal dong. Kalian serahkan anakmu kepadaku, anak kalian kepadaku, terus aku suruh rawat, ya. Sedangkan aku serahkan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Pakai akal dong. Hadza wallahi ma la yakunu abadan. Hal seperti ini, pertukaran seperti ini tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Abadan, kata dia. Artinya nggak usah datang lagi gitu. Kalau tawarannya cuma segini nih, nggak usah datang lagi. Nggak bakal saya terima. Nggak masuk akal. Itu orang nggak punya iman, nggak beriman, tapi mikirnya cerdas. Kok ya ada orang beriman nggak cerdas gitu, bingung gitu. Abu Thalib ditolak. Kata dia, ini pertolakan, pertukaran yang jelek. Jadi Rasulullah SAW itu dibela habis-habisan oleh Abu Thalib itu. Kalau dia cuma mikir dirinya sendiri ya, artinya dia hanya mikirkan gengsinya saja, mungkin udah lama dilepas Nabi. Kalau dia minta tolong kasih harta, nanti saya serahkan Muhammad, ditukar begitu, bisa jadi. Tapi kan dia nggak butuh itu. Dia tidak butuh itu. Ini orang hanif, orang lurus. Tinggal kurangnya satu saja, dia belum syahadah. Sampai hidup, sampai akhir hayatnya. Ya begitulah, hati-hati kita. Bahwa status keislaman kita itu penting. Ya, sekalipun kita mungkin terancam miskin gitu, tapi tidak boleh kita tukar dengan akidah. Kita terancam misalnya nggak ada pekerjaan, tapi nggak boleh kita gadaikan akidah. Ya, kalau Anda gadaikan iman kalian untuk sepotong dunia, uang, kekuasaan dan sebagainya, Anda lebih buruk daripada Abu Thalib berarti. Abu Thalib aja tangguh, dia menolak tawaran-tawaran itu. Ini penting. In the end of the day, paling penting dijaga akidah, tauhid. Kemiskinan itu kalaupun melanda kita, ya sampai kita mati, kan setelah mati kita nggak ada lagi urusan kaya miskin, kan setelah mati sama semua. Kalau udah masuk surga itu ya udah dapat semua. Nggak peduli Anda di dunianya segagal apa istilahnya, kalau udah masuk surga itu. Sama juga, tidak peduli sesukses apa Anda di dunia, kalau ujungnya masuk neraka itu nggak imbang. Nggak imbang. Jadi jangan pernah menggadaikan akidah, iman itu dengan dunia, nggak bakal seimbang. Nah, ingatlah kisah ini. Faqala Al-Mut'im bin Adi, kemudian melihat Abu Thalib menolak tawaran tadi, muncul seorang tokoh musyrik namanya Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay. Ini orang hebat. Qusay ini kan leluhurnya Quraisy. Kata dia, wallahi, dia pakai bahasa wallahi juga. Ya Abu Thalib, laqad ansafaka qaumuka. Abu Thalib, saya melihat bahwa kaummu itu sudah memberikan tawaran bagus itu. Udah istilahnya win-win. Dia kan masih mikirnya dengan keadaan musyrik. Udah bagus itu. Kayak kita ditawari sesuatu, kita mau jual tanah misalnya, itu ditawari sesuatu, kita tolak, ini mah terlalu rendah ini. Tiba-tiba ada orang ketiga bilang, oh tawarannya udah bagus gitu. Ya, kita kan nggak tahu dia ini ngasih rekomendasi ini sebenarnya secara independen atau sebenarnya kong kaliguan ya, bukan kongguan. Jadi bisa jadi dia kan kadang-kadang hati-hati juga ya kalau misalnya lagi di pasar, tapi kita udah jarang ke pasar kan, apa-apa online ya belinya. Kalau di pasar tuh kan ramai banget orang kan, nawar ini nawar itu, kita lihat berapa harganya, 50.000 tuh.
Udah murah itu, udah murah ya kita beli. Padahal ini sama yang jual tuh satu geng. Aslinya barang itu cuma 20.000. Tapi kayaknya orang nawar sampai 50, kita bingung juga. Oh, mungkin memang 50 kali harganya beli gitu. Padahal harganya di bawah itu. Hati-hati dengan orang yang kelihatannya bijak, kelihatannya independen, tapi ternyata dia bagian dari konspirasi. Jadi kira-kira Mut'im bin Adi itu posisinya seperti itu. Jadi kata dia Abu Talib, ini tawaran dari kaummu ini ansaf, udah bagus ini, udah wajar ini, udah adil ini, ya. Wajahadu ala takhallas mimma takrah, dan mereka sudah bersungguh-sungguh untuk memberikan tawaran sesuatu dari yang mereka tidak sukai. Ya, maksudnya mereka kan nggak suka dengan Muhammad, tapi mereka mau membunuhnya langsung nggak enak. Jadi tukaran itu dianggap bagus. Ya, masuk akal gitu. Kata dia, fama araka, sesungguhnya saya melihat engkau turidu, engkau nih sebenarnya yang menginginkan an taqbala minhum syai'an, yang tidak mau menerima. Jadi kelihatan independen tapi ujung-ujungnya menyalahkan Abu Thalib. Ya. Menyalahkan. Gimana sudah ditawarin sebagus itu bukannya diambil? Emang engkau nih kayaknya yang nggak bisa nego gitu. Ya suka-suka kita lah. Kalau sudah prinsip itu mau diomongin apa juga cuek aja. Ya nggak bisa Pak. Udah kamu nggak usah sholat Jumat dulu, dah selesain laporannya. Ya. Kira-kira begitu kan? Ada aja kasus begitu. Loh nggak ada bisa Pak. Ya. Sholat Jumat itu kalau ditinggalkan tanpa alasan itu 2 kali berturut-turut murtad statusnya. Kalau pakai fikihnya mazhab Imam Syafi'i, Anda kalau nggak punya rukhsah jangan sampai skip sholat Jumat. Apalagi cuma disuruh laporan. Laporan ini lihat lagi, tinggal sedikit aja tuh setelah sholat Jumat beres. Ibaratnya gitu, kasih garansi lah. Sholat Jumat dulu. Jadi tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan sholat Jumat kecuali Anda lagi safar. Karena dalam fikihnya di safar boleh kita menjamaahnya menjadi zuhur dan asar. Itu. Jadi yang seperti itu tuh penting itu untuk kita ingat-ingat. Jangan sampai suatu saat orang menawarkan sesuatu yang menggiurkan, ya, atau dia menggunakan kekuasaan untuk memaksa Anda untuk meninggalkan agama. Jangan. Allah itu melihat setiap kita ini seberapa kuat prinsip kita dalam mempertahankan agama itu. Allah lihat. Tidak mungkin lepas dari Anda, dari catatan Allah. Dan ketika kita mendahulukan kepentingan agama, mendahulukan akidah kita, menepis dunia ini, Allah pasti ganti. Itu keyakinan bahwa yang ngasih rezeki kita itu bukan perusahaan, tapi Allah, bentuknya lewat perusahaan ini. Gitu. Jangan takut, waduh nanti gimana kalau saya dipecat. Jangan kejauhan gitu mikirnya. Ya, jangan kejauhan mikirnya. Faqala Abu Talib lil Mut'im, kemudian Abu Talib menanggapi Mut'im tadi, Mut'im bin Adi tadi, wallahi ma ansafuni kok nu ini ansafu, ma ansafuni, enggak pakai waw ini, ni aja, pakai iya aja. Ada banyak salahnya ya, maaf. Qala Abu Talib lil Mut'im, wallahi ma ansafuni walakinnaka qad ajma'ta khidlani wa mudhaharatal qaumi alayya. Kata dia, demi Allah sesungguhnya kaumku sudah tidak adil, tapi engkau ini sepertinya mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan ibaratnya gitu untuk mencoba melawanku, untuk mendukung orang Quraisy untuk melawanku, kata Al-Mut'im bin Adi. Hebat ya, Abu Talib bisa melihat. Kalau kita kan kadang-kadang survei membuktikan bahwa paslon ini yang paling bagus, kita ngikut semua. Nggak tahu ini tempat surveinya ini memang punya dia. Belum selesai, tahu-tahu sudah ada quick count ini. Kira kita tergiur dengan begitu. Ini aplikasi sekarangnya. Zaman dulu Abu Talib ditawarin terus ditolak, terus ada orang ceritanya, orang senior gitu, terus kenapa ditolak? Udah tawaran udah bagus tuh. Kata dia, kau ini sama saja dengan mereka. Jadi kita itu perlu basiroh, itu perlu ketajaman hati untuk melihat orang ini siapa sebenarnya. Kenapa dia ngomong begitu? Apa kepentingan dia? Ya kan? Kalau siapa namanya, kembali meninggal dunia itu,
tokoh dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri. Beliau mengatakan dulu ya, dulu awal-awal nih sebelum ada gonjang-ganjing, beliau sudah mengatakan, ya kalau Anda mau mencari tahu sebenarnya siapa punya siapa, siapa milik siapa, follow the money. Istilah dia itu pertama kali, follow the money. Lihat arus datangnya duit itu dari mana, Anda akan bongkar semuanya itu. Ya, jadi kita lihat ya siapa dibayar siapa, kan gampang kan. Sekarang perusahaan kan rata-rata listing kan bisa dibuka, punya ownernya siapa, berapa persen sahamnya, bisa dilihat sebenarnya. Dan internet itu sudah sangat terbuka, bisa kita manfaatkan. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya punya apa namanya ya, punya seolah-olah bijaksana tapi sebenarnya bijaksana gitu. Kadang-kadang kesini kesana, tergantung dia dibayar siapa gitu kan. Orang kadang-kadang suka begitu tuh, tergantung siapa yang bayar kan, membela yang bayar gitu, bukan membela yang benar. Hati. Kata dia, fasna ma badak. Kalau begitu kata dia, udah pergilah kau, terserah aja lah gitu. Saya tidak akan meninggalkan Muhammad dah, terserah kamulah mau ngapain. Kalian mau main keras saya juga bisa, kalau kalian mau main ancam saya juga bisa. Wah. Rasulullah terharu mendengar perkataan pamannya ini, padahal dia nggak muslim gitu. Gimana ada muslim pelantat pelintun ya, musyrik yang kayak begini aja kuat ini, teguh pendiriannya. Jadi jangan sampai kita kalah. Fahakibal amru, kemudian permasalahan itu menjadi rumit. Kenapa? Orang Quraisy bingung, gimana lagi yang menghantam Abu Thalib ini, diancam nggak mempan, ditawarin nggak mempan, diarahkan sama senior nggak mempan juga nih orang kok. Jadi kita tuh kalau sudah punya iman, Pak, kita nggak bisa timur, barat, utara, selatan, kita tuh nggak goyang. Kalau sudah punya akidah itu kuat. Makanya akidah itu penting dirawat, harus dipelajari. Jangan sampai Anda suatu saat ditantang orang debat, jangan datang kalau ditantang berdebat tentang akidah Anda nggak siap. Karena biasanya tuh suka tuh orang ateis gitu, ayo kita debat, tapi syaratnya kalau saya menang kau keluar dari Islam, kalau Anda menang saya masuk Islam. Dia itu trik aja. Kalaupun bisa kita patahkan ateismenya, dia tetap nggak mau pelajari. Rugi di kita kalau kita nggak kuat ilmunya ya. Tiba-tiba dia diajak mentok-mentok sana kemari, Anda akhirnya murtad. Banyak sekarang begitu. Ada anak-anak muda murtad karena nggak bisa debat. Padahal dalam Islam sudah dikenal namanya ilmu kalam. Tapi karena ilmu kalam ini dulu pernah dijelek-jelekkan, dianggap filsafat, akhirnya orang nggak mau ngurusin. Ya. Sekarang dipakai orang lagi tuh untuk mempengaruhi muslim-muslim yang muda-muda gitu ya, yang tua juga kalau yang nggak punya pendirian itu, didebat sama mereka. Mereka muter-muter nih sekarang, cari-cari jamaah-jamaah yang kelihatannya lugu-lugu, diajak debat sama mereka. Pertaruhannya akidah. Ada kalau nggak siap jangan mau-mau, jangan cuma karena yakin aja, jangan. Harus belajar itu. Jadi fahakibal amru, urusannya jadi sulit ya. Wa haqiyatul harbu, bahkan mulai orang berpikir sudahlah kalau gitu Muhammad perangin aja. Ini juga yang mendorong nanti terjadinya hijrah kan. Karena orang-orang sudah bingung, berdebat kalah dengan Rasulullah. Rasul berbicara tentang sejarah, Al-Qur'an itu isinya sejarah, kalah mereka. Dalam berbagai diskusi kalah mereka. Maka akhirnya orang itu kan kalau sudah kalah pakai kekerasan. Wa tanabadzal qaum, akhirnya orang-orang ini tarik menarik, siapa musuh siapa yang bersama kita, siapa yang tidak bersama kita. Kayak George Bush waktu itu kan, if you're not with us, you are against us. Waktu apa? 11 September kemarin tuh kan ada peristiwanya kan masih diselimuti ketidakjelasan itu. Kalau orang Amerika sebagian besar meyakini bahwa itu ditabrak sama pesawat, terus muslim katanya yang bertanggung jawab. Tapi banyak data-data akhir-akhir ini menunjukkan bahwa itu tidak terjadi, atau terjadi bukan karena muslim gitu kan. Seperti itu. Jadi tarik menarik, hati-hati, konspirasi itu banyak. Wa bada ba'duhum ba'dan, akhirnya satu orang dengan yang lain saling memusuhi ya. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Quraisyan tadamaru bainahum ala man fil qabail." Kemudian orang-orang Quraisy mengancam suku-suku yang ada di dalam qabailnya, dalam kabilah. Qabail itu jamak dari qabilah. Qabilah satu, qabail jamak. Ya, fi qabail minhum ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mereka melakukan sweeping, kasarnya gitu. Jadi setiap suku didatangi sama mereka. Siapa yang muslim? Dulu mereka bawa patung-patung kecil gitu. Sembah. Enggak disembah, kalau dicium-cium aman. Sembah, enggak sembah, nah muslim tangkap. Sweeping. Tapi yang di sweeping muslim. Terjadi di Mekah.
Makanya dulu kalau Anda beriman di Mekah tuh ya harus siap mati. Islam itu ditukar dengan nyawa, bukan ditukar dengan Indomie. Murah sekarang Indomie. Berapa? 1.500 ya? Indomie berapa sekarang? 3.000. Ada yang nggak pakai label itu kan bisa tuh 2.000 tuh. Nggak pakai ayam bawang. Ya. Begitu di sweeping dulu. Dari kabilah ke kabilah di sweeping. Siapa saja min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Nabi itu di sweeping sama mereka. Alladzina aslamu ma'ahu, siapa yang berislam tuh dicari satu-satu. Karena nyerang Nabi nggak mempan, nyerang Abu Thalib nggak mempan. Oh, dari sweeping dari bawah. Kan kalau di sweeping itu kan orang kan ya gimana di sweeping. Kasian gitu. Jadi zaman dulu orang berislam itu ya, untuk berperang juga belum boleh. Karena ayat perang belum turun. Oh, berat ini. Disiksa tapi nggak boleh ngelawan. Kan ayatnya itu surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Ya. Jadi sampaikanlah kepada orang-orang itu tentang Islam, tapi kalau mereka mengganggu wa arid anil musyrik. Kalau orang musyrik mengganggu, berpaling saja. Jadi disuruh cuma berpaling. Waduh, berat. Makanya Umar bin Khattab yang masuk Islam usia ketika Rasulullah berdakwah tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 kenabian, mab'ath, ya. Itu protes kepada Nabi. Rasulullah, saya kemarin lihat ini keluarga ini dipukuli sama orang-orang musyrik, mereka nggak melawan ya Rasulullah. Kenapa kita nggak melawan? Bukankah kita berada dalam pihak kebenaran? Betul kata Nabi, kita dalam kebenaran. Kenapa nggak ngelawan? Belum adanya la tu'mar, belum ada perintahnya Umar. Waduh, berat banget ya. Umar belajar taat itu ya. Padahal dia bisa kalau mau nyerang, bisa, dia punya kemampuan, punya dukungan, punya apa. Tapi terpaksa aja taat sama Nabi. Sami'na wa ata'na. Kita itu sering aja bilang saya taat, saya taat. Taatnya pas lagi mudah, pas lagi selaras dengan pikiran kita. Coba kalau lagi berbeda. Kayak sekarang ini banyak yang ngambek-ngambek. Pas lagi selaras senang, pas lagi nggak selaras ngambek. Gimana umat Islam ini mau berjuang gitu kan? Baper gitu ya. Suka baper gitu. Ya, itulah. Kadang-kadang kita pikir kita ngerti, padahal kita nggak ngerti. Jadi begitu. Jadi ditangkap ini satu-satu. Ya, ditangkap. Wah, nggak ada lagi nih. Saya sudah klik, nggak ada lagi. Berarti filenya selesai. Gimana nangkepnya? Siapa yang ditangkap? Siapa korban? Siapa? Bahkan ada yang murtad. Nanti kita bahas bulan depan, insyaallah. Kalau kurang cepat merasa, baca kitabnya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang disyarah oleh Imam As-Suhaili. Kitabnya Raudul Unuf. Ar-Raudul Unuf juz 2 halaman 11 aslinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk tanya jawab atau udah habis? Siapa ini timekeeper? Habis? Habis? Jam berapa sekarang ini? Kok habis-habis aja? Kurang 3 menit. Bolehlah satu pertanyaan kali. Boleh. Enggak. Aman? Enggak ada pertanyaan? Benar? Baiklah, clear semua ya. Berarti kalau begitu jaga akidah. Tidak ada harganya dunia ini kalau mau ditukar dengan akidah kita. Jangan. Wala tamutunna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang itu. Dan hati-hati dengan orang-orang yang kelihatan bijaksana, ngajak sana ngajak sini, ternyata dia bagian dari masalah. Part of the problem. Hati-hati kita. Kita punya Islam, kita pertahankan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya. Mudah-mudahan kita tidak terombang-ambing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.